Sebagai seorang akademistik, magister ya, karena tadi ada yang Sarkup. Iya kan, di circle Sarkup itu masih ada Dorkup juga kan, dokter kuburan juga masih ada itu kan, ada guru besar banyak kan, apa Haulis Kausa itu kan yang suka menghauli. Bener. Saya ingin tanya, sepanjang pengalaman jenengan keliling dari kuburan A ke kuburan B dan seterusnya mulai punden itu, kalau jenengan kesana itu misinya apa? Misalkan begini, oh karena tadi disebutkan hobi, ada nggak misi yang lain? Misalkan saya ingin mencari atau disuruh atau mungkin memang ada anggapan bahwa ini harus saya temukan. Nah, apa yang membuat jenengan keliling ke beberapa makam dan punden itu dan menemukan apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nisan, tentang nisan ini, jenengan kan pernisanan. Nisan itu menurut jenengan seperti apa nisan itu? Apa yang bisa dikuak dari kitab yang bernama Nisan itu? Ini betul-betul ujiannya seperti Dr. Haulis Kausa. Jadi ya memang kalau ditanya motif pribadi, saya memang percampuran dari motif hobi dan tita. Tita siapa? Itu yang akhirnya masuk ke ranah rahasia karena adab murid. Paling tidak ketika apa yang sekarang saya jalani ini akhirnya memberikan pengertian bahwasanya beliau-beliau yang punya akar sejarah terutama dengan sejarah dakwah islamisasi itu sampai sekarang masih dilestarikan, baik yang sifatnya dikenal banyak orang ataupun yang sudah tidak dikenal oleh orang. Terus betul nih Pak Lali. Misi. Bentar. Saya ulangi. Jadi memang akademistik itu memang gini ya, denger dulu ya. Iya, karena menikmati alam. Sederhananya menikmati alam. Ya itu tadi ya. Saya motifnya antara hobi dan tita. Saya ingin mengatakan ini. Kalau kali panjenengan sedaya sebagai orang Jawa Timur itu jujur ataupun tidak jenengan, kita sudah terputus dengan akar sejarah terutama yang berhubungan dengan sejarah dakwah islamisasi wali suci. Saya beberapa kali konfirmasi, ternyata di keluarga itu tidak ada diksi wali songo, adanya wali suci. Karena kalau songo itu sangat kecil jumlahnya, tapi kalau wali suci itu jaringan cukup besar, termasuk di Malang. Apa yang terjadi sekarang? Beberapa hari kemarin saya update status di WA itu karena saya lupa tadi nggak mau kartu nama. Kartu nama saya itu ada tulisannya founder permisanan, konsultan kuburan juga. Dan sekarang menerima jasa pencarian punden. Pokoknya golek sing gak ono saingane. Pokoknya cari panggung sendiri lah ya. Iya. Tak gawe panggung dhewe, tak ceritane dhewe. Gak ono sing anu tak zoom-zoomke dhewe. Iya. Dan ketika merujuk pada referensi teks, kita akan kesusahan. Saya belum menemukan. Misalkan, kita akan lupa sekali ketika berbicara wali-wali suci yang ada di Jawa Timur sendiri. Kita langsung merujuk ketika berbicara Malang misalkan, Mataram, Diponegoro, gitu. Makam-makam tua yang ada di Malang misalkan, kalau ada orang yang
antah berantah ilmunya itu bisa diiyakan atau tidak. Ketika ditanya, iki makam sopo, iki laskar di Penogoro, kabeh ono makam tuwek dilaskarke di Penogoro. Padahal iya atau tidak masih sangat bisa dipertanyakan. Salah satu contoh, kita akan susah mencari puzzle sejarah. Hubungannya Malang dengan Ampel Denta, hubungannya Malang dengan Giri Kedaton, hubungannya Malang dengan Derajat. Kita akan susah sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika ada makam kuno, ketika ada nisan kuno yang sebenarnya itu adalah sebuah identitas, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Karena ada orang yang sok kegoiban, bahasanya sok kegoiban, sok ginoib. Itu akan merujuk ke hal-hal yang sifatnya irasional sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Susahnya dibalut dengan dogma, dibalut dengan busana sing sakral. Hanya ketika masyarakat awam ketika hendak membantah kaul dari Kiai A, Ustadz B, Gus C, itu agak kikuk karena masyarakat kita kekurangan sekali ingatan sejarah. Akhirnya dari kesadaran itulah, terutama hubungan karena saya tinggalnya di Sidoarjo, minimal saya paham konstruksi politik di era sebelum kita hidup, terus jaringan kiai, terutama jaringan para wali suci. Dan saya temukan, misalkan saya akan memberikan contoh, tidak jauh dari tempat ini itu ada punden, bukan punden, ini sudah makam. Karena punden itu kalau bahasa saya identiknya dengan 3 arti. Punden itu bisa berarti dulu tempat bangunan kuno, akhirnya dijadikan punden desa. Jadi punden tidak melulu berhubungan dan identik dengan makam. Karena banyak sekali punden-punden bangunan reruntuhan kuno akhirnya dijadikan makam juga banyak. Kalau bahasa saya prank kuburan. Apa? Prank kuburan. Prank kuburan. Prank kuburan. Kuburan prank. Dikholi barang kok Yan. Ditakoki sah sapa? Waduh, gak ngerti juga padahal didelok lah kena prank. Dan itu fenomena sosial kita. Di dekat sini ada makam berjirat dan bernisan Giri Kedaton. Akhirnya pertanyaannya, kenapa kok nisan Giri ini bisa nyampe ke sini? Pertanyaannya kan begitu. Ternyata ada puzzle sejarah yang kita harus tahu. Giri itu terdiri dari banyak, monggo. Dari Surabaya ini jauh-jauh. Wah, ahlan wa sahlan. Dia setiap kita acara di sini datang terus ya. Mau ngekos di sini aja. Datang tak diundang pulang diantar. Ini pas nanti akan saya cerita Surabaya. Saya akan kembali lagi cerita. Kenapa kok ada nisan Giri? Berarti itu identik dengan entah itu santri Giri atau keluarga Giri. Kenapa kok ada di Malang? Kita akan susah mencari tahu di teks. Jadi ingatan sejarah masyarakat Jawa Timur itu sangat pendek. Giri itu hanya Raden Paku. Padahal Giri Kedaton itu menurut penelitiannya Gus Nyoto sendiri tahun 80 sekian itu kan awal kali beliau meneliti tentang Giri Kedaton. Sampai sekarang bisa dilihat dan dibaca. Giri itu adalah peradaban lama. Jadi Giri itu penguasanya mulai Giri 1 sampai Giri 10. Saya hafal namanya, Raden Paku itu Giri 1. Kedua itu namanya Sunan Zainal Abidin Raden Paku Raden Giri 2. Giri 3 itu namanya Masya Allah, yang membaiat Raja Joko Tingkir itu Hadiwijaya, namanya kayak gini ya, jadi nggak boleh diomong. Nomor 4 namanya Panembahan Kawis Guwo. Nomor 5 namanya Panembahan Giri. Panembahan Giri inilah yang menjadi sezaman dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo di sana. Nomor 6 namanya Panembahan Singo Sedo Rono. Nomor 7 namanya Pangeran Puspohito. Nomor 8 namanya Pangeran Maswitono. Nomor 9 namanya Pangeran Singo Negoro. Nomor 10
Giri Pamungkas namanya Pangeran Singosari. Dan ini terbukti masih ada peninggalan-peninggalannya. Berarti dulu di kita itu banyak peradaban kuno sebenarnya ketika ngomong ke Jawa Timur. Belum di Ampel. Ampel itu, Raden Rahmat itu Ampel 1. Ampel 2 itu ada. Namanya Raden Kosim Sunan Derajat. Jadi sebelum Raden Kosim Sunan Derajat membuka pesantren di Mayang Madu sana, beliau itu menjadi penguasa di Ngampel Dento selama 7 tahun. Ada juga Ampel 3, Ampel 4. Kita ini aja ngomongnya sudah kehilangan sejarah. Belum ketika berbicara nisan-nisan era Cakraningratan yang berasal dari Madura. Jadi Jawa Timur sendiri itu sebenarnya kompleks sekali. Akhirnya ketika berbicara kompleksitas sejarah, puzzle-puzzle sejarah yang kita tidak temukan di teks, kuncinya ada di nisan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa di nisan? Saya ketika ditanya seperti ini, alasan paling logis itu seperti ini. Batiknya orang Jawa Timur, konkretnya batiknya orang Surabaya dengan orang Madura beda. Cara ikatnya, udengnya orang Surabaya dengan orang Jawa Tengah berbeda. Berarti yang kita gunakan ini adalah aksesoris modern. Jangan lupa, orang tua-tua kita dulu itu ketika berbicara aksesoris pribadi itu sangat sekali sangat detail sekali. Ketika beliau hidup dengan busana yang tanpa indera, ketika beliau meninggal, identitas itu ya di nisannya. Inilah yang akhirnya menjadi titik kunci kenapa kok pernisanan itu penting. Silakan Mas Abdul, pertanyaan selanjutnya. Akademistik. Alon-alon dong. Iya.